panjang sisi yang bersesuaian senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian sama, besarnya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Baik, anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang kesebangunan bangun datar yang ada di materi esensi 4.3. Oke, silakan dibuka bukunya, dipelajari. Nanti akan sama-sama kita bahas. Kita lihat bersama pengertian dari kesebangunan bangun datar, ya. Dua bangun datar mempunyai bentuk yang sama, itu sudah bisa dikatakan sebangun. Kalau materi kita sebelumnya kongruen, di mana kongruen itu adalah bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sekarang kita akan pelajari tentang kesebangunan yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya dua bangun yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Namun harus memenuhi syarat-syarat untuk bangun itu dikatakan sebangun. Apa syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan syarat dua bangun yang sebangun? Saya Pak. Oke, silakan. Apa syaratnya? Syarat-syarat kesebangun bangun datar, salah satunya panjang sisi yang bersesuaian senilai. Dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama, besarnya sama. Oke, baik. Syarat dua bangun yang sebangun tadi apa yang pertama? Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua? Sudut yang bersesuaian sama. Oke, berarti yang dijawab teman kita tadi benar ya. Tepuk tangan. Nah, masih ada lagi pertanyaan. Untuk yang pertama tadi ada dijelaskan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Itu maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, apa maksudnya? yang dimaksud dengan nilai yang sama. Oke, perbandingan senilai tadi maksudnya nilainya sama. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama contoh berikut ini. Perhatikan contoh yang ada di papan tulis menggambarkan dua bangun. Nah, ini akan kita uji. Kita lihat manakah bangun-bangun ini yang sisinya tadi apa? Bersesuaian. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat. Sekarang kita lihat di sini ada bangun A, B, C, D dan E, F, G, H. Nah, yang manakah yang sisi bersesuaian? Nah, untuk yang AD, sisi AD itu perbandingannya dengan HE. Kemudian dia nanti sama. Kemudian CD dengan GH. Seterusnya BC dengan
G, dan yang terakhir AB dengan F. Nah, ketika sisi-sisi yang bersesuaian nanti ini sama perbandingannya, maka bangun ini sudah memenuhi satu syarat. Yang pertama yaitu perbandingannya senilai. Sudah paham? Untuk syarat yang pertama. Sekarang kita akan lihat syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat gambar bangun ABCD. Kita akan lihat perbandingan sudutnya yang mana, ya, dengan bangun EF GH. Lihat. Nah, ini sudut A, besar sudutnya dia nanti harus sama dengan besar sudut E. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut F. Seterusnya besar sudut C dia harus sama dengan besar sudut G. Kemudian besar sudut D harus sama dengan besar sudut H. Nah, itulah syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Baik, sekarang kita lihat contoh di depan. Ada 3 gambar bangun persegi panjang ABCD, EFGH dan IJKL. Ini akan kita identifikasi, akan kita cari manakah dari ketiga bangun ini yang sebangun. Nah, tadi syaratnya yang pertama adalah perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Nah, untuk gambar yang pertama ini kita bandingkan dengan gambar kedua. Kebetulan posisi gambar sama, ya. Maka kita bandingkan AD dengan EH, ya. AD kita bandingkan dengan EH. Itu harus sama. Nanti perbandingan dengan AB. Apakah dia sama nanti AB dengan EF? Berapakah perbandingan angkanya? Kita hitung. AD berapa? 8. EH 6. Kemudian AB 12. EF berapa? 8. Mari kita hitung bersama perbandingannya apakah senilai atau tidak. Perhatikan. 8/6 itu disederhanakan menjadi berapa tadi? 4/3. Kemudian 12/8 menjadi 3/2. Nah, kita lihat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian gambar 1 sama 2, ternyata perbandingannya 4/3 dengan 3/2. Itu artinya tidak senilai. Maka, ya, tidak senilai. Maka gambar 1 dengan gambar kedua tidak sebangun. Kita lanjutkan untuk gambar kedua dengan ketiga kita bandingkan. Perbandingan gambar kedua sama gambar ketiga kita lihat, ya. EH kita bandingkan dengan siapa? KL. Kemudian EF dengan JK. Berapa angkanya? EH berapa? 6. KL 3. EF berapa? 8. JK berapa? 4. Nah, ini dengan cara yang sama kita sederhanakan. 6/3. Langsung aja.
6/3 boleh ya? Atau kita buat 2/1. Apakah dia sama atau senilai dengan ini? Ternyata 2/1. Oke, maka kita lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian gambar kedua dan gambar ketiga. Hasilnya sama-sama 2/1. Nah, syarat yang pertama terpenuhi, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian syarat yang kedua tadi apa? Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Apakah sama besarnya? Sudah jelas. Besarnya sama. Maka kesimpulannya untuk contoh ini yang sebangun adalah gambar persegi panjang EFGH dan persegi panjang IJKL. Gambar kedua dan gambar ketiga. Baiklah, demikian tadi contoh untuk mengidentifikasi bangun datar yang sebangun. Sudah dapat kita jelaskan, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Demikian, mari kita tutup baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan yang akan